Tapi untuk kriya yoga babaji itu beda lagi, dia trademark. Dia sudah mereknya kriya yoga babaji. Udah beda. Dan itu dari dulu kriya yoga aliran babaji, kriya yoga yang dianggap rahasia. Kriya yoga pun di India sendiri ada macam-macam. Jadi kriya yoga itu kan sebetulnya bukan TM ya, trademark ya. Jadi kriya sendiri sebuah upaya, yoga sendiri sebuah ilmu yoga. Jadi upaya untuk yoga. Semua kegiatan dilakukan untuk yoga disebut kriya yoga zaman dulu di India. Makanya kalau sekarang orang luar yang nggak ngerti kriya, bahkan ada literatur Tibet pun yang berbicara kriya itu di posisi bawah, ya benar karena itu upaya untuk yoga. Tapi untuk kriya yoga babaji itu beda lagi, dia trademark. Dia sudah mereknya kriya yoga babaji. Beda. Dan itu dari dulu kriya yoga aliran babaji, kriya yoga yang dianggap rahasia. Kriya yoga yang dianggap rahasia dan hanya diturunkan dari murid ke guru. Dari guru ke murid. Nah, masalahnya pada waktu dibawa Yogananda ke barat, itu tersebar ilmu itu lebih populer karena kalau di budaya timur apa yang terbaik itu akan disembunyikan. Tapi kalau di barat tidak, kebalikan, apa yang bagus itu justru disebarkan. Sehingga kriya yoga ini beredar, berkembang dengan sangat cepat justru melalui barat. Dan masanya lagi, kemudian dari satu aliran pun, dari Lahiri, kemudian dari Yukteswar, kemudian dari Yogananda, itu beda-beda cara mengajarnya. Tekniknya pun beda-beda. Yogananda disesuaikan dengan barat. Jadi dia tidak pakai kriya yoga ajarannya Lahiri ataupun Yukteswar. Dia disesuaikan dengan barat. Sehingga kemudian terjadi kegaduhan karena beda-beda semua. Dan sekarang kalau kamu lihat di internet, di buku, akan lebih banyak guru kriya yoga daripada murid kriya yoga. Kira-kira begitu ya. Terus yang paling penting kalau kamu belajar kriya itu pertama adalah getaran. Saya selalu mengingatkan untuk getaran. Kenapa? Karena itu dasar. Kalau dasar kamu nggak bisa ya susah, repot. Dan itu akan kepake kemana-mana. Jadi getaran sangat penting ya yang harus kamu latih. Getaran itu sangat penting. Kenapa? Sekarang pertanyaannya kenapa? Ada yang bisa jawab. Getaran itu dianggap sebagai teknik yang mendasar, paling dasar, rendah. Tapi dia sampai posisi kamu nanti sampai stig ya apa, kamu tetap pakai getaran ini. Kenapa? Apa istimewanya getaran? Bukan. Karena semua hal di alam semesta ini getaran. Tubuhmu getaran, pikiranmu getaran, air minum ini getaran, meja ini getaran. Jadi semua ini getaran. Artinya apa? Pada saat kamu mau melihat sesuatu, itu kamu bisa lihat pakai getaran. Tidak mudeng, masih nggak mudeng. Masih nggak mudeng, berarti nggak kurang mendalami pelajaran getaran.
Getaran itu macam-macam ya. Getaran itu misalnya yang Osho yang utama itu kan meditasi dinamik ya. Itu juga sebetulnya memunculkan getaran. Meditasi dinamik. Di sini subut. Itu juga alirannya itu memunculkan getaran. Jadi tidak main apa-apa, dia ngeluarin getaran aja jalan. Getaran itu bisa dibuat macam-macam. Dia bisa untuk penciptaan, tapi juga bisa buat melihat sesuatu atau kewaskitaan. Contoh, kamu bisa lihat misalnya orang ini suka saya apa enggak gitu loh. Itu bisa. Bisnis kamu cocok gak ini sama ini, itu bisa. Nanti mau hujan apa enggak, bisa. Banyak yang bisa kamu lakukan. Cuma kamu explore apa tidak. Kalau pakai getaran apa? Tangan atau rasa atau melihat atau apa? Tangan. Udah bisa tangan. Udah bisa. Udah bisa tangan ya. Ada yang mau coba nggak? Ini mumpung soalnya ada kertas. Kita bikin sederhana aja dulu. Di sini saya nulis angka. Saya nggak usah yang susah-susah, ini yang dasar gampang gitu loh. Angka 1 apa angka 2? Coba. 2 aja. Yes. Yang sederhana dasar ini kamu harus bisa loh. Jangan nanti kamu belajar kriya 6 kamu nggak bisa yang gini dasar. Iya gitu. Gak usah yang susah-susah apa, enggak, ini simpel gitu. Ngerti nggak? Jadi ini bukan hanya sekedar kamu nebak angka, bukan. Terus kaitannya hanya buat togel juga gitu loh. Jadi macam-macam. Buat bisnismu bisa kamu lihat bisnis atau apa, bisa. Kamu bisa tahu orang nih baik apa tidak, bisa. Itu bisa dilihat dari aura. Kalau bisa melihat aura. Jadi macam-macam. Coba ini getaran ini dasar, kamu harus pelajari. Dan melajarinya bukan gaib ya. Jadi saya tidak mengajarkan untuk hal gaib. Yang ilmiah, yang langsung kamu bisa buktikan hujan setengah jam lagi hujan apa enggak, ya kamu langsung buktikan gitu loh. Atau 1 jam lagi hujan apa enggak, setengah jam hujan lagi kamu bisa buktikan. Bukan hal yang gaib yang di sana ada perempuan rambut putih yang jalannya gini, ada tariknya 1. Jangan masuk ke situ karena itu gak gaib. Kita udah 2022 ya dengan yang gaib. Yang harus bisa kamu buktikan dengan nyata. Getaran bisa kamu buktikan dengan nyata. Setengah jam hujan apa enggak? Jangan kayak nanti kayak Mbak Rara yang ditanyain setengah jam dikasih 500 juta nggak bisa jawab dia. Mbak Rara apa hujan tuh loh. Kan ditatangi setengah jam hujan tak kasih 500 juta nggak berani dia. Kamu mau hentikan hujan itu dipakai getaran bisa. Gak perlu repot dan gak perlu kamu 7 hari 7 malam puasa, enggak. Itu cuma niat berapa detik. Ya paling enggak kamu butuh 3 menit lah. Itulah. Bisa. Dan itu bukan sesuatu yang mendahului kehendak Tuhan, enggak juga. Masa yang begitu-begitu mendahului kehendak Tuhan, itu mah ilmiah. Simpel gitu loh.
Jadi bukan hal gaib ya. Jadi tidak ada yang gaib. Gaib itu karena kita nggak ngerti aja, jadi kita gaib. Dan saat kita ngerti ya, itu namanya udah bukan gaib gitu loh. Kayak misalnya kamu minta pesugihan, ada orang yang takut tuh, datang aja ke tempat pesugihan takut. Saya bilang ngapain datang ke tempat pesugihan takut itu? Anggap aja kamu jalan-jalan ke taman bermain, nggak apa-apa. Salahnya di mana gitu loh. Dan tidak semua orang yang minta pesugihan itu akan jadi kaya, itu enggak juga. Dan tempat-tempat keramat yang sangat keramat, di tempat yang jauh pengasingan, yang tempat-tempat pesugihan, itu pasti adalah area alien. Jadi dia memang bisa memberikan fisik, duit, emas, fisik. Tidak perlu harus kamu dagang terus laris gitu, enggak. Kalau itu mah konsep no. Kalau konsep itu langsung, karena dia fisik. Itu kan orang-orang makhluk fisik. Kenapa di contohnya misalnya di Jogja, ada yang dari Jogja ya, ada yang di Taman Sari itu kan ada terowongan, pernah masuk tapi dibumpet tuh tengahnya tuh, itu kan dulunya bisa tembus. Kenapa kalau makhluk halus harus butuh sebuah terowongan gitu? Itu kan dia fisik, makhluk yang sebetulnya ada daging dan darah. Jadi kalau mau ketemu begitu yang masuk tempat-tempat keramat, yang pesugihan, jangan takut lah. Orang kria masuk tempat pesugihan takut digigit sama lembut, ya jangan lah gitu. Malu-maluin saya kalau gitu. Digigit sama lembut itu takut karena belum pernah nyoba kan. Kalau nyoba nggak ada masalah. Digigit lembut tuh cuma kecil, gini-gini kayak kucing gitu, nggak apa-apa. Masalah. Kamu udah masuk kriya 5-6 ya. Walaupun kriya 6-nya itu bukan kayak standar di luarnya. Di luar itu kan kamu yang diseleksi 1, 2, 3 ada butuh waktu. Saya enggak. Jadi sebetulnya walaupun kamu 5-6, kualitas kamu beda-beda, bisa beda-beda. Nah, ada yang memang dia rajin berlatih, ada nggak dari sebelumnya udah punya pengalaman ilmu apa, ilmu A, B, C, D. Jadi memang beda-beda, tapi ya nggak apa-apa. Maksud saya kalau udah masuk 5-6, ya jangan takut lah ya begitu-begitu gitu loh. Nggak ada yang gaib kok. Gitu loh, nggak ada yang gaib. Yang ada hanya sesuatu yang kamu belum kenal atau belum ketahui. Pada saat kamu ketahui, ya begitu doang gitu loh. Buto hijau ya imut kayak begini, masa kamu takut gitu loh. Imut, kamu bayangin gak ada sosok gendut gede hijau itu kan imut gitu loh. Ada taringnya paling 1-2, nggak banyak kan gitu loh. Jadi begitu. Jadi pertama, balik lagi ya, pertama kamu harus jaga kesehatan. Karena kamu punya uang kayak apapun, kalau kamu sakit ya percuma gitu loh. Gitu loh. Yang kedua, sehat baru kamu harus banyak punya duit. Kalau kamu jadi orang gak banyak punya duit ya sengsara juga gitu loh. Ya kalau kayak Sam ya nggak apa-apa, nggak makan, nggak minum, nggak ngapa-ngapain. Makan nggak minum. Coba ya, kamu bisa menghemat berapa? Nggak ngerokok, nggak minum kopi, nggak minum teh, nggak makan steak, apa? Bisa menghemat berapa kamu coba udah. Kalau mau ngirit ya belajar kayak gitu udah pasti kamu nggak perlu keluar uang, nggak perlu punya uang, ngapain gitu. Tapi kalau kamu masih senang jalan-jalan, masih senang ke mall, senang makan steak, makan apa, ya spiritual itu bukan di langit ketujuh, spiritual itu di bumi. Jangan dibedakan antara hal-hal yang rohani dan hal yang duniawi, sama gitu loh. Gitu loh.
Bahkan dalam minuman ini pun, dalam kursi yang kamu duduki itu ada Tuhan gitu loh. Kalau bagi saya, bahkan dalam tai sapi pun ada Tuhan. Jadi kenapa kamu harus menyebut nama Tuhan di tempat-tempat begitu? Tempat najis, jadi saya nggak menyebut nama Tuhan, nama Tuhan suci, ya enggak gitu. Tempat najis pun di situ ada Tuhan. Gimana ya nggak ada Tuhan?